Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Rijali, mahasiswa Universitas Pelatihan Serang. Di sini saya akan melakukan pengisian formulir pencatatan balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, tadi sudah dilakukan pemeriksaan sama anaknya. Di sini ada tanggal kunjungan. Pertama, tanggal kunjungan itu 19 Agustus 2020. Nama anaknya Najla, umurnya 4 tahun, berat badannya 18 kg. Anak sakit demam dan diare. Alamatnya Serang, nama ibunya Depi, panjang badannya 120 cm, suhunya 39 derajat Celcius. Nah, ini kunjungan yang pertama. Selanjutnya kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Rijali, mahasiswa Universitas Pelatihan Serang. Di sini saya akan melakukan pengisian formulir pencatatan balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, tadi sudah dilakukan pemeriksaan sama anaknya. Di sini ada tanggal kunjungan. Pertama, tanggal kunjungan itu 19 Agustus 2020. Nama anaknya Najla, umurnya 4 tahun, berat badannya 18 kg. Anak sakit demam dan diare. Alamatnya Serang, nama ibunya Depi, panjang badannya 120 cm, suhunya 39 derajat Celcius. Nah, ini kunjungan yang pertama. Selanjutnya kita lanjut. Ya, umum, pasiennya masih bisa minum, tidak ada muntah, tidak kejang, pasien sadar, tidak ada stridor, tidak sianosis, ujung tangan dan kaki tidak pucat atau dingin. Nah, jika tidak ada tanda bahaya umum, maka lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Apakah anak batuk atau sukar bernapas? Anak Najla tidak. Jika tidak, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Apakah anak diare? Ya, anak diare. Berapa lama? 2 hari. Adakah darah dalam tinja? Ya. Ketika dilakukan pemeriksaan, pasiennya sadar, tidak gelisah, tidak rewel, mata tidak cekung, terus pasien bisa minum, kulit normal kembali dalam kurang dari 2 detik ketika dilakukan dicubit. Nah, ini klasifikasinya. Untuk menentukan klasifikasi, kita lihat di buku Bagan. Nah, di sini ada buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit. Kita lihat di sini anak diare. Ya, ketika anak diare, kita lihat ke klasifikasi diare. Ada untuk dehidrasi, ada untuk jika diare 14 hari atau lebih. Nah, di sini kebetulan diarenya ada darah dalam tinja. Nah, berarti di sini klasifikasinya termasuk, nah di sini kan ada gejala, klasifikasinya termasuk disentri. Kita tulis di sini disentri. Selanjutnya di sini kita sesuai klasifikasi tindakan pengobatan yang akan diberikan ada juga di sini. Nah, ketika kita berikan antibiotik yang sesuai, kita lihat juga di panduan buku ini. Kita lihat di sini ada dosis untuk disentri antibiotik ya. Nah, selanjutnya kita lakukan ke sini. Kita tulis berikan antibiotik Cotrimoxazole 2 kali per hari selama 5 hari. Selanjutnya berikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Nasihati kapan ibu kembali. Nah, untuk
mengetahui nasihat kapan ibu kembali, kita lihat juga di buku panduan. Nah, ketika dengan anak diare, kapan ibu harus kembali? Tinja campur darah, terus malas minum. Nah, di sini kita tulis kapan kembali. 1, tinja campur darah meningkat. 2, malas minum. Nah, selanjutnya kunjungan ulang 3 hari. Kunjungan ulang 3 hari. Selanjutnya kita periksa ke apakah anak demam. Nah, di sini anak demam. Ya. Ketika di anamnesis, dari anamnesis terus teraba panas, suhu di atas 37,5. Nah, kalau tempat tinggal berada di non endemis, tidak pernah ada riwayat bepergian, terus tempat yang dikunjungi tidak ada, demamnya 2 hari, terus tidak terjadi setiap hari, pasien tidak pernah sakit malaria dan tidak pernah minum obat malaria, anak tidak campak selama 3 bulan terakhir ini. Ketika dilakukan pemeriksaan tidak adanya kaku kuduk, tidak adanya tanda-tanda demam oleh bakteri, lihat adanya tanda-tanda campak saat ini tidak ada, ruam kemerahan di kulit yang menyuluh tidak ada, terdapat salah satu tanda berikut, batuk, pilek, mata merah tidak ada. Nah, jika di sini tidak ada semua, kita lihat ke buku panduannya. Kita cek. Nah, di buku panduannya ini kita lihat apakah anak demam. Jika ya, kita lihat ini bukan di yang non endemis. Nah, ketika bukan non endemis, kita lihat ke sini. Tidak ada tanda bahaya umum, gejalanya tidak ada kaku kuduk tidak. Nah, berarti ini demam mungkin bukan malaria. Demam mungkin bukan malaria. Nah, ini tindakannya, demam mungkin bukan malaria. Kita berikan PCT. Berikan PCT tablet 4,5 tablet. Ini yang 500 mg. Terus selanjutnya kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam. Nah, terus nasihati kapan ibu kembali. Kita cek. Nah, kapan ibu kembali? 1, setiap anak sakit, terus tidak bisa minum, tidak bisa minum, bertambah parah, ada
tanda perdarahan, ujung ekstremitas dingin, terus adanya penurunan kesadaran, terus kita lanjut. Jika demam 2 hari sampai dengan 7 hari, tanya ada periksa. Terus di sini anak demam mendadak tinggi dan terus menerus, tidak terus menerus ya. Apakah tidak ada bintik, tidak muntah, terus BAB-nya cair, ada tinjanya ya. Tidak nyeri ulu hati. Ketika dilakukan pemeriksaan tanda-tanda shock tidak ada ya, tidak adanya perdarahan, tidak ada peteki. Terus di sini negatif ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat di klasifikasi. Nah, klasifikasi DBD tersebut kita cek di sini. Nah, ini ada gejalanya, tidak ada satupun gejala di atas. Nah, jika tidak ada gejala satupun di atas, kita masukkan klasifikasinya demam, mungkin bukan DBD ya. Demam mungkin bukan DBD. Nah, tindakannya apa yang harus kita lakukan? Beri dosis pertama paracetamol tablet 500 mg 4 kali setengah tablet. Selanjutnya, kapan ibu harus kembali? Ibu harus kembali ketika ada tanda-tanda perdarahan, terus ujung ekstremitas dingin, terus ada nyeri ulu hati, adanya penurunan kesadaran, sama muntah terus menerus. Nah, selanjutnya kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam. Kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam. Nah, selanjutnya kita tanyakan ke ibunya kembali apakah anak mempunyai masalah telinga. Tidak ya. Lanjut ke memeriksa status gizi. Nah, tadi berat badannya 18 kilo dan tinggi badannya 120. Nah, untuk itu kita lihat di grafik ya, termasuk gizi apa kita lihat. Nah, ini berat badannya 18 kg. Nah, ini beratnya 18 kilo, tinggi badannya 120. Tinggi badan 120. Nah, ini rentang antara min 2 dan min 3. Kita lihat di sini jika rentang antara min 3 dan min 2 itu termasuknya kurus. Nah, jika kurus, kita lihat di klasifikasi
gizi. Nah, di sini didapatin yang ini. Klasifikasinya kita lihat di ini gejalanya -3 sampai dengan kurang dari -2. Nah, ini termasuknya gizi kurang. Kita lihat di sini. Gizi kurang. Tindakannya apa? Nah, ini tindakannya kita lakukan penilaian pemberian makanan. 1. Lakukan penilaian pemberian makanan. Terus kita nasihati ibu, nasihatinya dengan cara memberikan makan. Coba lihat di sini, kita lihat di ini. Nah, ketika ini kita untuk menasihati ibu kapan ibu harus memberikan makanan kepada anaknya. Nah, ini berikan variasi makanan, kita tulis di sini. Berikan variasi makanan keluarga termasuk sumber makanan hewani dan buah. Berikan setidaknya 1 mangkuk setiap kali makan. Berikan 3 sampai 4 kali setiap hari. Tawari 1 sampai 2 kali makanan selingan di antara waktu makan. Nah, dan banyak lagi selanjutnya ya. Terus sesudah itu rujuk untuk penilaian kemungkinan adanya penyakit penyerta. Jika adanya penyakit peserta, rujuk. Jika ada penyakit peserta seperti ini, TB. Nah, ini kapan kunjungan ulang? Kunjungan ulangnya 30 hari. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu anemia. Tidak ada ya, tidak ada tanda-tandanya anemia ya. Terus status HIV tidak ya, ibunya tidak diperiksa. Selanjutnya untuk imunisasi lengkap ya, lengkap. Terus vitamin A tidak. Terus keluhan lain tidak ada ya. Di sini
jika anak gizi kurang atau gizi buruk tanpa komplikasi. Nah, di sini berapa banyak makanan atau minuman yang diberikan pada anak? Ibu mengatakan 2 sampai 3 kali. Terus ya, siapa yang beri makanan? Nah, ibu dengan cara pakai sendiri tersendiri. Selama sakit ada perubahan ya. Nah, ketika sini sudah, kita di sini jangan lupa kunjungan ulang kita lihat ke yang paling terdekat ya, berarti 2 hari jika ada demam ya. Di sini Rifki Jali. Sekian, terima kasih.